مرحبا أهلا النوادي. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan, sebelum kalian belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar dulu kitab saya Bidayatul Hidayah. Karena itu tahapan awal untuk bisa masuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Prolog dari Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menulis sebuah kitab berjudul Kitabul Adab Al-Alim wal Muta'allim, kitab adab-adab orang alim dan pelajar. Beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari ada 4: ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid, ilmu sifat itu dijadikan satu. Jadi sama seperti Imam Ruslan dalam kitab Soffatul Zubat. Yang menarik, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, di 4 ilmu ini sudah cukup kita pelajari 2 kitab. 2 kitab ini sudah membahas 4 ilmu ini. Kitab yang pertama Bidayatul Hidayah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab yang kedua Sulamun Taufiq, yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kami tambahkan lagi, tambah 1 lagi lebih sempurna biar jadi witir, Ar-Risalatul Jami'ah, karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Imam Ghazali mengatakan dasar agama ini 2. Jadi agama Islam ini dia pasti kembali ke 2 hal: imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Pasti kembali ke 2 fondasi itu, kata Imam Ghazali. Wa tarkul manahi huwa al-ashaddu, namun meninggalkan larangan lebih berat. Imam Ghazali katakan, meninggalkan larangan lebih berat dari melaksanakan ketaatan. Kita ini semua mampu melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah tidak banyak. Kalau ibadah yang sifatnya kepada Allah, solat 5 waktu, hafizus sholawati was sholatil wusta, jagalah solat-solat kalian dan solat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Kewajiban kita berpuasa itu pun setahun 1 kali di bulan suci Ramadan. Kewajiban kita zakat itu pun hartanya sudah masuk kepada harta yang sudah sampai nisab dan sudah ada jangka waktu haulnya. Kewajiban kita ibadah haji, man istata'a ilaihi minkum sabila, yang mampu baru bisa melaksanakan. Kewajiban kita berakhlak baik, tidak mengganggu orang, berbuat baik kepada orang. Itu kewajiban yang kita laksanakan dalam bungkusan taat kepada Allah. Dan ini semuanya mampu, kata Imam Ghazali mengatakan, fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahidin. Melaksanakan ketaatan-ketaatan setiap dari kita mampu melakukannya menurut Al-Imam Al-Ghazali umumnya. Tapi kalau wa tarku syahwat, meninggalkan larangan, tidak semua mampu. Tidak semua mampu. Larangan menjaga pandangan mata dari yang haram, fi hadzal zaman su'bah, di zaman sekarang sulit sekali kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Menjaga lisan tidak menggunjing, menjaga hati tidak muncul sifat-sifat buruk, kibir, hasad, riya.
Melakukan ini haram, tidak boleh. Melakukan ini tidak boleh. Kata Imam Ghazali itu lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Makanya Imam Ghazali menyatakan wa tarkul manahi la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Orang-orang yang mampu meninggalkan secara total, gak setengah-setengah, total sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang mampu melakukan itu adalah orang-orang siddiq. Siddiq itu adalah orang-orang klasifikasi sudah jadi wali Allah, sudah jadi aulia. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Sebagian saja orang-orang beriman. Allah katakan orang-orang siddiq sebagian, gak semua. Sebagian orang-orang beriman. Minal mu'min rijalun, mereka para rijal yang siddiq, jujur, benar di dalam melaksanakan janjinya kepada Allah. Allah sebutkan sebagian. Makanya ketaatan ini, ketakwaan ini jika kita lakukan secara total, itu pun belum mencapai hakikat takwa. Oleh sebab itu ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini sudah dimansukh. Ilmu Al-Quran menamakan mansukh, hukumnya itu sudah hilang, karena ayat ini menceritakan hakikat takwa. Nah, hakikat takwa itu yang bisa mencapainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menyatakan wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat yang menyembah kepada Allah dengan total, enggak ada maksiat, ibadah. Sampai hari kiamat seluruh malaikat yang beribadah kepada Allah bangun dari ibadah mereka, mereka mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Kalau malaikat saja ibadahnya seperti itu, malaikat mengatakan belum sebenar-benarnya ibadah. Bagaimana kita hamba yang banyak dosa, ibadahnya juga penuh kekurangan, terus mengatakan sudah mencapai derajat muttaqin. Ayat yang mengganti hukum tersebut Allah turunkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Bukan hakikat takwa, semampu kalian saja. Tahu kualitasnya. Makanya orang-orang aulia itu, para wali, ketika makin luar biasa tingkatan ibadah mereka, justru makin merasa kurang. Itu ciri-ciri aulia itu. Bukan merasa sombong, bukan merasa angkuh dengan ibadahnya, justru merasa kurang. Makin luar biasa, makin merasa tidak luar biasa. Tapi kalau yang hatinya kotor, yang sedikit luar biasa. Yang sedikit luar biasa. Ciri-ciri para aulia senang menilai diri sendiri, tidak senang menilai orang lain. Makanya ini ada sebagian dai ceramah mengatakan kedua orang tua Nabi di dalam neraka. Itu dijadikan kajian khusus. Manfaatnya tidak dapat, celakanya besar. Yang dipikirkan engkau itu di mana nanti, di surga apa neraka. Jangan urus urusan orang tua Nabi. Kamu yang berceramah ini belum tentu di surga. Itu yang harus kau pikirkan setelah meninggal, engkau di mana, di surga apa di neraka. Kenapa urusin orang tua Nabi? Dan itu riwayat ditolak. Orang tua Nabi di surga. Orang tua Nabi seorang yang dipilih oleh Allah. Bahkan para sufi mengatakan perutnya Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu lebih mulia dari alam semesta, karena di dalamnya ada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhir zaman seperti ini. Wahazaz zaman.
taqsurul fitan. Jadi ayat itu kata Ibnu Abbas sudah dihapus hukumnya. Teksnya ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah dihapus, namanya nasikh wa mansukh. Di dalam ilmu Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah.